Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Majid dari program studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung angkatan 2024 dengan NIM 1352408. Saya akan menjelaskan terkait makalah saya. Di sini saya menggunakan logic dan smart contract sebagai topik utama, di mana saya akan membahas bagaimana logika dasar itu dapat membangun suatu smart contract di jaringan blockchain. Langsung saja, ini teori-teori tentang logic dari profesional logic sampai di aljabar boolean. Setelah itu dilanjut dengan teori terkait sistem terdistribusi dan konsensus, di mana sistem terdistribusi itu sebagai dasar daripada jaringan blockchain, dan konsensus adalah sesuatu yang dicapai oleh sistem terdistribusi untuk melakukan aksi atau eksekusi aksi dan transaksi gitu. Jadi kalau kita mau nambah blok baru, kita harus mencapai yang namanya konsensus. Ya, konsensus ini dicapai oleh node atau ribuan komputer yang berada pada jaringan si blockchain tadi. Kayak gini. Ini centralized, ini distribute. Nah, blockchain itu masuknya ke distributed system, di mana dijalankan oleh banyak komputer atau node. Nah, jika mayoritas komputer ini menyetujui suatu transaksi atau suatu aksi gitu, maka aksi itu dinyatakan valid dan dapat dieksekusi. Nah, persetujuan tadi itu dinamakan konsensus. Lanjut ke selanjutnya itu, nah ini untuk konsensus itu bisa ada dua cara, pakai proof of work sama pakai proof of stake. Intinya sama. Kalau proof of work itu yang menyetujui secara langsung itu minernya atau node-nya atau orang yang gimana? Kalau di blockchain itu namanya penambang gitu kan. Penambangnya ini melakukan verifikasi apakah blok yang ditemukan itu valid. Kalau valid, maka masukkan ke jaringan gitu. Kalau untuk proof of stake itu yang ngecek sistemnya. Sistemnya itu milih secara acak gitu. Jadi kita cuma deposit koin di jaringan, nanti jaringan secara acak milih koin siapa yang jadi validator. Blockchain system ini tampilan struktur blockchain mulai dari alamat blok sebelumnya, alamat blok sesudahnya itu saling nyambung gitu. Jadi kayak membentuk rantai atau chain. Terus di dalamnya ada transaksi atau buku transaksi ledger. Lanjut ke ini fitur-fitur tentang blockchain itu ada decentralization yang tadi yang pakai dikonfirmasi oleh semua node itu. Jadi yang eksekusi, yang bikin keputusan itu banyak komputer, bukan satu orang gitu, bukan satu organisasi. Terus integrity, jadi sesuatu yang udah kita masukin ke dalam jaringan blockchain itu nggak ada dihapus sama konsensus tadi. Terus dalam satu blok ini ada yang namanya distributed ledger, ada juga smart contract. Nanti ke smart contract. Smart contract itu sebenarnya sama, tinggal intinya tuh program yang disetujui oleh para orang yang terlibat dalam kontrak ini. Mereka ngasih tanda atau sign ke kontrak, kemudian kontrak ini menyimpan data biasanya dibutuhin di kontrak terus dikirimkan ke blockchain. Intinya kayak gitu. Disimpan ke satu blok, nanti bloknya ini nyambung ke blok yang lain. Smart contract itu bisa dipakai buat banyak, bisa finance atau DeFi, digital identitas sama blockchain management. Untuk jalanin si smart contract itu kita butuh yang namanya Ethereum virtual machine. Ini buat virtual machine, buat deploy, buat developing lah. So Solidity itu bahasanya dipakai buat bikin Ethereum smart contract. Terus gas ini biaya buat develop ke jaringan blockchain.
untuk si problemnya sendiri itu saya terfokus pada dua problem. Yang pertama itu tentang krisis kepercayaan, di mana bagaimana beberapa orang yang nggak saling kenal itu bisa percaya pada kontrak yang mereka pegang. Terus tantangan nih, jadi bagaimana struktur kontrak itu disusun dari logika-logika sehingga bisa lebih aman. Untuk solusi, aku buat dalam bentuk kode yang di sini langsung saya jelasin dan saya simulasikan pembuatannya. Oke, masuk ke kontraknya yang pertama, yang trustless. Oke, kita masuk yang trustless ya. Kita compile dulu. Kalau udah selesai compile, kita bisa deploy. Kalau compile itu kita bisa copy file bytecode-nya atau ABI-nya, bisa kita pakai di program, maksudnya di program lain gitu. Kalau di Remix itu bisa kita langsung coba di bagian deploy sih. Pertama kita pakai ini Remix Virtual Machine buat apa itu, buat virtual environment. Ini disediakan beberapa alamat oleh Remix langsung. Kita pakai yang pertama buat ini. Ini untuk browser pertama. Ini untuk browser kedua. Ini untuk alamat browser ketiga. Terus ini untuk alamat kelima. Oke. Di sini ada satuan-satuan dari mata uang Ethereum. Ada Wave, Giga Wave, Fini, sama Ether. Untuk konversinya bisa dilihat sendiri. Karena ini saldonya ya, isinya itu sekitar 100 Ether, jadi kita pakai satuan terbesar aja di sini, yaitu Ether. Misal kita isi kontraknya itu sebanyak 10 Ether buat dikasih ke penerima kalau udah berhasil dieksekusi. Oke, kita jalankan dulu, kita deploy ya. Udah berhasil deploy, nah otomatis saldonya berkurang nih, soalnya saldonya berkurang dari deploy si kontrak ini sama value yang dimasukin. Jadi total gasnya segitu. Ini kita masuk ke sini. Nah, kita kan ada di orang pertama ya, di dompet pertama, di alamat approval pertama. Kita coba lakukan approve. Berhasil ya. Ini alamat approval pertama, ini alamat approval kedua. Nah, ini kan belum nemu konsensus kan, soalnya baru satu doang, jadi masih false. Terus belum dieksekusi, jadi masih false. Lanjut ke yang alamat kedua, kita approve. Berhasil. Lanjut, kita coba misal alamat random lah, kita approve. Dia nggak bisa approve karena dia bukan approver gitu. Dia harus jadi approver dulu baru bisa nge-approve. Oke, kita masuk ke approve terakhir. Kita cek ya, ini kan konsensusnya masih belum tercapai. Kita cek coba. Kita approve dulu. Terus kita cek lagi. Nah, udah tercapai nih. Kalau dicapai kita bisa execute. Secondnya udah true. Kita ceknya, nah saldonya kan udah habis. Udah dikirim ke penerima. Bentar. Oh iya, penerimanya sama-sama ini ya. Approval 3 ya sama primanya. Oke, udah benar dikirim ke situ. Kita lanjut ke yang kedua, yang keamanan. Kita compile dulu.
Ini kodenya, kita compile dulu, di situ kita deploy. Ini kita hapus saja. Kita deploy. Pertama kita reset dulu state-nya. Bebas sih mau di reset apa enggak. Oke, aku pakai alamat tadi aja. Nah, untuk yang program kedua ini kita bisa masukin alamat seller sama bayar. Untuk yang ini aku taruh seller, terus yang ini aku taruh bayarnya. Nah, harganya misal ini kan dalam Vine ya, yaudah harganya misal aku pakai 2000 Vine atau 2 Ethereum. Enggak 6000 deh, atau 6 Ethereum. Nah, di sini misal aku isi 8 Ether. Di sini ada waktu nih, waktu before minute, duration before minute kan maksudnya waktu buat packingnya gitu, buat sebelum dikirim. Aku kasih 2 menit, terus after minute-nya aku kasih 2 menit juga. Oke, kita deploy dulu. Terusnya ada ya. Nah, dari program ini tuh kita nggak bisa aku kan sebagai pembeli di sini, aku nggak bisa nge-proof barang udah sampai karena barangnya emang belum di delivery gitu. Terus aku nggak bisa nge-proof deliverynya karena aku bukan penjual. Terus aku nggak bisa ngambil narik duit di sini karena transaksi itu belum dilakukan. Ini harga harga dasarnya segini, 6 Ethereum atau 6 kali 10 pangkat 19 W. Ini pembelinya, ini kudonya, maksudnya di sini tuh kayak waktu gitu. Kita kasih waktu buat penjual ngirim sama barang dikirim. Kalau waktu itu melebihi batas itu ada potongan 10 sekitar 5% atau 3% gitu. Jadi kayak ada penalti buat seller kalau dia malas-malasan. Misalnya uh, kita tunggu deh sampai, ntar aku sebentar ya. Kita tunggu kira-kira sampai ini aja deh. Kita approve delivery dulu deh. Approve delivery. Oh, aku bukan penjual ya. Penjualnya siapa sih? Oh, AB. AB siapa AB? AB. Oh, dia penjual ya. 4B. Oh, ini penjual. Oke. Oke. Okay. Udah harusnya kudanya udah jadi 0, terus lanjut ke cooldown delivery-nya. Sama si udah diverifikasi, tapi belum dibayar. Sellernya nggak lihat dong, nggak telat dong. Lanjut ke pembeli. Pembelinya itu aku approve delivery-nya, berhasil, dan udah dibayar ke penjualnya. Udah dibayar 6 Ethereum tadi, karena nggak ada penalti apapun. Nah, karena masih ada 2 Ethereum di sini, kita tarik ke akun pembelinya. Nah, akun pembelinya nambah 2 Ethereum. Jadi kayak gitu ngejalanin kontrak di mana ini, di virtual machine. Nah, sekarang kita coba ngejalanin kontrak ini di testnet langsung di blockchain, tapi di jaringan uji coba. Kita di sini pakai MetaMask. Nah, pakai MetaMask pertama nih, di yang pertama trust dulu. Di trustless kita compare lagi deh. Oke, kita run di sini. Pastikan akun-akun pada MetaMask ini, dompet-dompet ini, punya punya saldo dari tesnya. Di sini tesnya pakai Sepolia ya, jadi harus punya Sepolia
bisa dicari gratis di internet. Oke, di sini untuk ke browser pertama, terus ini untuk ke browser kedua, ini untuk browser ketiga, ini untuk penerimanya. Nah, aku pakai ini, aku pakai dompet yang duitnya paling banyak. Nah, karena ini sekitar 0,0 sekian, jadi aku pakainya VNE aja. Soalnya kalau di value itu kita nggak bisa pakai koma-koma di sini. Harus integer, nggak boleh floating point. Jadi VNE kan sekitar 0,001 atau per 1000 dari eta. Kita isi sekitar 0,02, berarti 20. Terus kita deploy. Nah, kalau di jaringan dicoba itu kita deploynya langsung di MetaMask itu. Nanti dia langsung masuk ke blockchainnya si Ethereum, tapi di jaringan uji coba, bukan di jaringan utama. Kita konfirmasi dulu. Oke, kita tunggu sampai selesai masuk ke blockchain. Karena ini kejaringan blockchain jadi agak lama. Nah, udah masuk. Oke, udah masuk. Kita approve dulu ya. Ini untuk approval kedua ya, kita approve. Nah, bedanya jaringan di VM sama di testnet itu, kalau jaringan blockchain beneran itu kita approve-nya perlu pakai dompet digital. Di sini aku pakai MetaMask. Udah konfirmasi. Konfirmasi dulu. Kita tunggu. Nah, udah berhasil. Nah, yang dimaksud transparan itu sebenarnya kalau di blockchain ini kita bisa ngecek si kontraknya melalui alamat kontrak. Ini aku copy alamat kontrak. Aku cek di web si Sepolia-nya. Aku cari. Uh, itu alamat daripada kontrak kita tadi kan ini. Nah, ini kontrak kita nih. Isinya tuh saldonya 0,02 yang kita taruh tadi. Terus kita approve tadi masuk nih. Jadi dia itu transparan. Tahu nih siapa aja yang approve. Kita cek transaction hash-nya. Nah, ada nih dari siapa aja yang approve. Ini kan yang approve tadi. Ini alamat kontraknya gitu. Ada kayak gitu. Oke, selanjutnya kita approve. Untuk alamat selanjutnya, alamat kedua ya, alamat profil kedua atau profil ketiga nih. Terus ketiga kan tadi udah bentar, bentar. Oh, tadi profil kedua ya. Sekarang kita profil pertama. Ketiga kita approve dulu. Nah, di tesnya itu kita perlu konfirmasi di dompet digitalnya saat approve. Di sini aku pakai MetaMask. Emang agak lama karena harus masukin datanya ke blockchain ya, ke jaringannya. Kita harus dimasukin. Jadi agak lama.
Kita tunggu aja. Sambil nunggu sambil kita pindah ke, nah udah konfirmasi udah benar, sini udah valid, kita masuk ke profil pertama ya. Kalau udah valid kita profil pertama. Kita coba kalau ini kita gagalin aja. Oke, kalau gagal ini harusnya nggak ke perfect. Kita cek konsensusnya, dia masih false, soalnya belum di approve yang terakhir tadi. So, kita cek execute-nya, kita coba eksekusi. Nah, eksekusi juga pakai dompet digital ya. Fungsi-fungsi ini kita, kalau fungsi itu kita pakai dompet digital eksekusinya. Kalau ini kan cuma sekedar kita lihat isi dari variabelnya. Kita coba konfirmasi, baru bisa apa enggak. Kan tadi belum nyampe konsensus kan, kita coba nih konfirmasi dulu. Harusnya nggak bisa soalnya konsensusnya belum dicapai ya. Kita tunggu. Perlu dikonfirmasi dulu, kita tunggu. Nah, file transaction tesnya gagal karena masih belum konsensus gitu. Nah, agar berkonsensus kita approve dulu nih. Kita approve, konfirmasi. Oke, kita tunggu proses di jaringan blockchain-nya. Udah berhasil ya. Kita tunggu sampai blok sama indeksnya keluar nih. Nah, ini bloknya, ini indeksnya. Kita cek di Sporia Network-nya. Ini kontrak kita ya. Kita masuk ke alamat kontrak kita. Nah, kita udah approve 1, approve 2, approve 3, ini eksekusi tapi gagal karena belum nyampe konsensus. Oke, kita coba eksekusi ya. Kita eksekusi. Karena kita masih ada di sini ya, masih ada di dompet approver, harusnya kita bisa eksekusi di sini. Kita tunggu. Oke, kita konfirmasi dulu. Oke, kita tunggu sampai dia berhasil di blockchain ya. Kalau jaringan blockchain emang agak lama ya, soalnya kita perlu input download terus nunggu blok baru transaksi itu bisa masuk. Nah, ini udah kan udah blok baruan, ini blok 50, ini blok 59 gitu. Jadi tiap tergantung jaringan. Kalau Ethereum tuh cepat, beberapa detik itu ada blok baru gitu. Kita nah, saldonya udah habis, udah di transfer ke si penerima mana? Nah, udah di transfer ke penerima kan. Kita cek nih di kontrak bener apa enggak. Nah, udah habis saldonya, habis di approve nih, kita cek nih yang terakhir ya. Mungkin itu
simulasi daripada penggunaan smart contract. Untuk kontrak sisanya, untuk kontrak yang kedua ini, caranya juga sama dengan kontrak pertama, menggunakan testnet. Jadi nggak ada perbedaan di sebenarnya, cuma beda di parameter-parameter doang. Ini tuh dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.